Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 193104046. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan perbandingan sistem jasmani dan olahraga. Nah, untuk poin yang pertama yaitu konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, di mana ya? Yang pertama yaitu di poin A, jasmani. Jasmani dalam hal ini adalah pemanfaatan aktivitas fisik sebagaimana manifestasi pengembangan kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebugaran secara totalitas dan keterampilan motoriknya. Untuk poin yang kedua yaitu olahraga. Nah, di mana olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membawa, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada tujuan. Nah, di mana tujuan ini adalah aktivitas dari pendidikan jasmani dan olahraga terletak pada peranannya sebagai wadah untuk penyempurnaan watak dari berbagai wahana untuk memenuhi dan membentuk kepribadian yang baik. Yang ketiga yaitu sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia dan di Australia. Untuk di Indonesia ada 4 zaman yang terdapat di dalamnya, yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan yang terakhir zaman kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, untuk zaman pertama yaitu zaman kerajaan. Di zaman ini, pendidikan jasmani di samping sebagai rekreasi juga sebagai pembinaan jasmani atau melatih keprajuditan. Nah, untuk di zaman penjajahan Belanda, yaitu pada masa ini berkembang ada 3 sistem yang berkembang, yaitu sistem Australia, sistem Jerman, dan sistem Swedia. Untuk yang keempat yaitu zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman ini Jepang berusaha melatih kemiliteran pemuda Indonesia untuk memerangi bangsa-bangsa barat. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu zaman kemerdekaan. Nah, di sini pada zaman kemerdekaan itu tepatnya pada tahun 1945 sampai 1950, yaitu ada 2 tahap dalam pengembangan yang terjadi, yaitu yang pertama menyelenggarakan latihan jasmani guna memasuki peran besar-besaran. Nah, yang kedua yaitu membina mental yang rusak akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda maupun Jepang. Nah, untuk yang kedua yaitu Australia, yaitu ditandai dengan munculnya sejarah besar pertama pendidikan jasmani. Merintis di antara sejarah pendidikan jasmani ini adalah Van der Leyen BKK. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan di Australia. Yang pertama di Indonesia, yaitu olahraga selain dari budaya, olahraga juga bagian dari hidup manusia. Nah, semenjak zaman kemerdekaan, memasuki zaman kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia sudah mengenal yang namanya sistem keolahragaan, sistem olahraga. Nah, untuk yang kedua yaitu Australia. Sama halnya di Indonesia,
Perkembangan sistem pendidikan dari setiap waktu mengalami perubahan, yaitu dapat dilihat dari sekolah-sekolah yang ada di Australia. Selanjutnya yaitu kelembagaan terkait pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia dan di Australia. Untuk di Indonesia, yaitu dikenal lembaga yang berdiri yaitu Kemenpora dan KONI. Sedangkan di Australia adalah federasi dari 6 negara berdaulat yang mencapai area seluas daratan Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga saat ini. Olahraga selain dari budaya, olahraga juga masuk dalam kehidupan manusia sampai saat ini. Sekian dari video dari saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada beberapa kesalahan yang saya sampaikan, itu merupakan di luar dari batas kemampuan saya. Saya Wandi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.